Sore untuk kita semua. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan. Apakah teman-teman sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap. Oke, baik teman-teman. Materi kita hari ini adalah potensial listrik pelat sejajar. Dari materi ini mungkin teman-teman ada yang sudah tahu apa itu energi potensial. Mungkin bisa dijawab. Silahkan. Energi potensial adalah potensial persatuan muatan dalam konteks pelat sejajar. Benda potensial antara dua pelat didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan uji dari suatu pelat ke pelat lainnya. Usaha ini bergantung pada kuat medan listrik di antara pelat dan jarak pemisahan pelat. Oke, betul sekali. Seperti yang sudah dijawab oleh teman kita bahwa energi potensial adalah potensial persatuan muatan dalam konteks pelat sejajar. Beda potensial antara dua pelat didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan uji dari suatu pelat ke pelat yang lain. Usaha ini bergantung pada kuat medan listrik di antara pelat dan jarak pemisahan pelat. Nah, selanjutnya kapasitas pelat sejajar memiliki pelat yang sangat terpisah jauh atau disimbolkan dengan D. Kita akan menghitung pada potensial antara dua pelat. Kuat medan listrik antara dua pelat adalah ini digunakan rumus E sama dengan sigma per epsilon nol, di mana sigma ini E adalah kuat medan dan sigma teman-teman bisa lihat di sini rumusnya adalah E sama dengan sigma per epsilon nol, di mana E adalah kuat medan dan Mungkin ibu ada sedikit keliru dalam penulisan. Setahu saya itu sigma itu sama dengan kerapatan muatan ibu. oh ya, sigma di sini ya. Sigma adalah kerapatan muatan. Oke, terima kasih. Sigma adalah Oke, teman-teman, di sini adalah rumus yang perlu kita gunakan dalam energi potensial. Oke, baik, ini saja yang mungkin saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik, di sini terdapat dua pelat bermuatan sejajar yang dipisahkan oleh jarak. Ya, baik, di sini ada gambar menunjukkan dua buah pelat yang bermuatan sejajar yang dipisahkan oleh jarak. Di sini itu titik pusat, jadi x-nya itu sama dengan 0. Terus yang di sini ini adalah x-nya itu sama dengan d, karena apa? Di sini ini adalah jarak, dari sini ke sini itu jarak.
di sini rumusnya itu delta V sama dengan V kurang 0. Di sini ditulisnya itu V kurang V0 karena V-nya di sini ditulisnya delta V sama dengan V kurang 0 itu karena menggunakan hubungan antara potensial dan medan. Nah, sampai di sini ini kita tulis min integral X sama dengan 0 sampai dengan D dikali kuat medan dikali dengan jarak. Nah, di sini ini kita dapat dari hasil substitusi dari yang ini, teman-teman. Setelah itu kita menggantikan setelah kita mensubstitusikan ini, kita tulis min integral X sama dengan 0 sampai dengan D dikali dengan sigma per epsilon 0 dikali dengan D. Ini didapat dari ini kenapa sampai sini diganti dengan sigma, karena kita mengganti E ini dengan sigma. Setelah itu sampai sininya itu kita integralkan X. Maka kita tulis di sini min sigma per epsilon 0. Di sini kita mendapat min sigma per epsilon 0 dikali dengan X. X ini kita dapat dari hasil dari integral yang ini. Kemudian kita mendapatkan hasil min sigma kali D per epsilon 0. Ya. Jadi teman-teman, itu kita mendapatkan rumus dari potensial listrik pelat sejajar. Itu saja materi yang saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Setelah teman-teman mengetahui konsep dari potensial listrik pelat sejajar dan juga turunan rumusnya, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal untuk memudahi pemahaman teman-teman terkait dengan materi kita hari ini. Oke, jadi contoh soalnya itu adalah Oke, teman-teman bisa baca di sini. Jadi soalnya itu adalah dua plat sejajar yang luasnya masing-masing 100 cm kuadrat berpisah sejauh 5 mm. Nah, plat-plat tersebut diberi muatan dengan dapat muatan permukaan plus 2,0 kali 10 6 kolom meter kuadrat dan min 2,0 kali 10 6 kolom per meter kuadrat. Jadi di sini tuh ada dua yang ditanya, teman-teman. Yang pertama itu adalah kuat medan listrik di antara kedua pelat, dan yang kedua itu beda potensial antara kedua pelat. Teman-teman, setelah mengetahui pertanyaan tadi, sekarang itu kita lanjut ke penyelesaian atau pengerjaan. Sebelum ke penyelesaian itu, tentunya kita harus mengetahui apa yang diketahui dulu, baru nanti ditanya. Setelah itu penyelesaian. Jadi penyelesaian yang pertama itu kuat medan listrik di antara kedua pelat. Nah, teman-teman, sebelum itu kita sudah ikuti bersama terlebih dahulu bahwa luasnya tadi itu adalah 100 cm kuadrat ya. Dia diubah ke dalam meter menjadi 100 dikali 10 min 4 meter kuadrat. Nah, ini tuh diubah ke dalam notasi ilmiah sehingga menjadi 10 min 2 meter kuadrat. Nah, itu pun selanjutnya teman-teman, dimana D atau jarak ini sama dengan 5 mm dan diubah ke dalam notasi ilmiah menjadi 5 kali 10 min 3 meter. Dan untuk ini adalah rapat antar muatannya. Dia itu dilambangi dengan sigma tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal. Nah, sampai dengan plus. Jadi plus itu adalah arah ya. Jadi plus itu adalah arah dan ini juga adalah arah. Jadi plusnya itu 2,0 kali 10 min 6
Dan untuk arah yang selanjutnya itu yang ini 2,0 kali 10 min 6. Bisa dibilang arah kiri dan arah kanan ya. Oke. Dan ini adalah nilai dari permitifikasi vakum. Jadi mungkin teman-teman bingung itu nilainya dari mana kok tiba-tiba 8,8 5 kali 10 pangkat min 12. Nah ini tuh karena nilai dari permitifikasi vakum ini sendirinya. Oke. Untuk ditanya tadi teman-teman sudah tahu ini ada dua, jadi A dan B. Jadi kuat medan itu dilambangin dengan E dan beda potensial itu diantara dengan ini V. Oke, penjelasan yang pertama ya teman-teman. Gimana kita menggunakan rumus E sama dengan medan ini? Dari penjelasan tadi teman-teman masih mengingat bukan untuk rumus yang kita gunakan itu apa? Halo teman-teman. Halo Ibu. Jadi kira-kira rumusnya itu apa? Rumus dari medan ini tadi sudah dijelaskan Mas Lawal. Saya Bu. Ya, silakan. E sama dengan sigma per epsilon 0. Oke, jadi E sama dengan sigma per Epsilon. Kita pembahasannya ya. Oke teman-teman bisa lihat ini ada satu penjelasannya. Gimana tadi kan nilai dari sigma ini atau rangka muatannya teman-teman bisa tahu bahwa 2,0 kali 10 min 6 kolom per meter kuadrat ya. Nanti di sini juga dimasukkan dengan ini yang epsilon 0 tadi di permitifikasi vakum, di mana nilainya adalah 8,85 kali 10 min 12 kolom per newton kali meter persegi. Sehingga kita memasukkan nilainya itu menjadi 2,0 kali 10 pangkat min 6 per 8,85 kali 10 pangkat min 12. Teman-teman bisa lihat di kalkulator juga. Kira-kira hasilnya itu pas atau tidak? 2,26 kali 10 pangkat min 5 newton per kolom. Tapi ini tuh diubah ke notasi ilmiah ya. Jadi mungkin dari teman-teman bisa paham untuk sampai sini? Paham Bu. Oke, kita lanjut yang kedua, di mana rumusnya itu adalah, mungkin ada yang tahu rumusnya teman-teman? Ada yang tahu? Tidak. Lupa ya. Nah, jadi rumusnya itu adalah kuat medan dikali dengan jarak. Oke. Jadi kuat medannya itu tadi adalah oh iya ini hasilnya. Oh.
teman-teman bisa lihat di papan tulis dulu. Oke, dan ada sedikit kesalahan. Tadi hasil di bagian alat medan itu bukan minyak, tapi positif 5. Oke, teman-teman bisa lihat di sini untuk cara pengerjaan dari beda potensial antara kedua pelat. Oke, yang pertama tadi kan energinya itu terambil dari sini. Ini, buat medannya, buat energi ya, buat medan. Jadi hasilnya itu 2,26 kali 10 pangkat 5. Dan untuk jaraknya ini tadi kita ambil dari sini, sehingga hasil di mana nilainya itu 5 kali 10 pangkat 3. Jadi nilai yang dari kuat medan ini dengan jarak ini tinggal dikali ya teman-teman, sehingga menghasilkan 1,13 dikali 10 min 3 di mana ini adalah hasil dari notasi ilmiah. Tapi untuk hasil lebih lengkap dari ini juga teman-teman bisa pakai kalkulatornya. Jadi itu sebetulnya hasil dari notasi ilmiah saja. Oke. Selanjutnya itu kita mungkin langsung ke contoh soal. Kalau misalnya teman-teman mau, bisa ya? Mama dulu saya ingin bertanya. Iya silahkan. Untuk di bagian yang buat medan itu kan 2,0 kali 10 pangkat min 6 per 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, kenapa di hasilnya itu 2,26 kali 10 pangkat min 5? Oh iya betul sekali ya. Pertanyaan ini ya sedikit membingungkan. Jadi di sini tuh bukan 5 tapi 6. Oke, siap Ibu. Sedikit kekeliruan. Di sini tuh. Oke, ada lagi? Kasih Bu. Oleh karena tadi ada sedikit kekeliruan dan teman-teman sudah menyelesaikannya, kita langsung tutup saja ya. Jadi sekian dari kelompok kami, dan untuk diskusi itu mungkin di lain waktu atau setelah ini ya. Langsung di silakan.